Cika! Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Sektiono Pinto Nugroho di dalam Renungan Iman Tengah Minggu. Cika! Dari tadi dipanggilin. Lo tuh kalau lagi di rumah bantu denger kayak kalau pintu diketok. Ah, ini paket lo. Cak ngobrol juga. Ih, masih banget sih balikin sampai gue sini ah. Tuh kan mati gara-gara lo. Lo bawel banget sih. Biasanya juga lo kan yang ngurusin semuanya. Lo tuh ya, kalau di rumah kayak ngekos tau nggak? Pergi mulu. Giliran di rumah di kamar terus mainan handphone. Urusan lu, urusan mama, semua gue yang ngerjain. Capek tau nggak sih? Lu sih enak anak kesayangan mama. Lo pernah ngaca gak sih? Di sini semua orang tahu kalian anak kesayangan mama itu lo. Gue anak kesayangan mama. Kapan terakhir kali lo disuruh-suruh sama mama? Semuanya di rumah ini itu gue yang ngerjain. Mulai dari masak, beres-beres rumah, nyapu, belanja, semuanya gue yang ngerjain. Bahkan baju lo ini gue yang nyetrika tau nggak? Kak, dari gue kecil sampai sekarang, gue mau ngelakuin apapun, mama pasti selalu bilang, udah nggak apa-apa, bela aja, bela. Emang lo kira enak dianggap kayak anak kecil mulu? Kalian berdua tuh ngapain sih? Suaranya kedengeran sampai luar loh. Ada apa sih? Ini adek lo nih kak. Dari kakak masih di sini, sampai kakak udah married, gak pernah berubah, gak pernah bantuin apapun. Gue udah seharian masak di bawah buat kakak, dia gak bantuin apa-apa. Bel, gue udah bilang berkali-kali ya sama lo. Kalau lo capek masakin buat gua, nggak usah. Gue bisa makan di luar. Lo nggak perlu lagi ngurusin hidup gua. Bukan gitu maksud gue kak. Gue tuh ngerasa mama tuh pilih kasih. Gue ini anak kandung apa anak tiri sih? Atau jangan-jangan gue dipungut di pinggir jalan? Udah ya, kalian sekarang diam di sini, jangan ngomong apa-apa, pisah dulu. Mama. Dengarlah ragu, suara hati ini memanggil namamu. Kalau kita dengar lagu itu, mungkin kita jadi ingat betapa manusia itu punya kerinduan untuk didengarkan. Apa yang ada di dalam hatinya, entah itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan, luka atau lara hati, itu ingin diutarakan hingga kemudian bisa didengarkan oleh orang lain. Walaupun dalam kenyataannya, yang namanya manusia itu semuanya terbatas, tidak bisa menampung semua yang kita utarakan. Sehingga tidak heran kalau ada orang-orang yang kemudian kecewa karena merasa tidak didengarkan, karena merasa dia tidak dihargai ketika dia berbicara, ketika dia mengungkapkan sesuatu, ketika dia punya harapan, tapi orang lain tidak bisa menampung itu semua, sehingga dia kecewa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pemazmur punya satu refleksi yang begitu mendalam tentang bagaimana manusia itu ingin didengarkan. Bagi pemazmur, memang manusia itu terbatas, tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Manusia mungkin bisa mengabaikan apa yang kita utarakan. Manusia mungkin bisa tidak mendengarkan apa yang kita utarakan. Tetapi Tuhan selalu mendengarkan apa yang kita utarakan. Kita bisa melihat itu di dalam Mazmur 116.
ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Seumur hidupku, itu yang disampaikan pemazmur. Seumur hidupnya Ia akan mengutarakan apa yang dalam hatinya kepada Tuhan. Seumur hidupnya dia akan berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan itu pasti mendengarkan. Bahkan dia menggambarkan Tuhan menyendengkan telinganya untuk mendengarkan seruan umatnya. Kita bisa bayangkan menyendengkan telinga itu kan mendekatkan telinga supaya memastikan bahwa bisa menangkap, bisa mendengar semua yang diutarakan oleh lawan bicara. Itu gambaran betapa Tuhan itu tidak ingin melewatkan sedikit pun apa yang kita utarakan kepadanya, apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan yang penting lagi, satu refleksi bagi kita, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika pemazmur itu menyatakan, aku akan berseru kepada Tuhan seumur hidupku. Apa artinya? Dia tidak peduli apakah yang diserukannya itu, apa yang diutarakan itu, apakah itu dijawab oleh Tuhan atau tidak, atau apa yang dia mohonkan ketika dia berseru kepada Tuhan itu diwujudkan oleh Tuhan atau tidak. Dia tidak peduli. Karena satu yang dia percayai dan dia yakini adalah Tuhan itu mendengarkan apapun yang dia utarakan. Itu sudah cukup baginya. Tuhan menyendengkan telinganya kepada seruan umatnya, itu sudah cukup baginya. Sehingga seumur hidupnya dia akan berseru. Walaupun yang terjadi dalam hidupnya itu mungkin tidak seperti yang dia harapkan ketika dia mengutarakan kepada Tuhan. Tapi yang penting dia akan tetap terus berseru seumur hidupnya. Dalam segala suasana, dalam segala situasi yang ada dalam hidupnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, tahu apa maknanya bagi kita yang tengah ada di dalam masa yang sulit ini? Kita mungkin tak pernah lelah, tak pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Setiap malam kita berdoa bersama keluarga, memohon kepada Tuhan supaya masa sulit ini bisa berlalu, supaya wabah virus corona ini bisa segera berlalu dan kehidupan bisa berjalan seperti sedia kala, seperti dulu ketika belum ada wabah ini. Kita bisa beraktivitas dengan leluasa. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Tapi apakah serta-merta itu kemudian membuat apa yang kita inginkan, kita harapkan ini bisa terwujud? Ternyata tidak. Bahkan kalau kita membaca berita, ada beberapa ahli yang mengatakan mungkin pandemi ini akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bagaimana kalau memang seperti itu? Bagaimana kalau memang waktunya tidak akan lama? Bagaimana juga kalau ternyata Tuhan punya kehendak lain dari apa yang direncanakan oleh manusia, pandemi ini bisa berlalu dengan waktu yang lebih singkat dari perkiraan? Tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa memperkirakan. Dan apapun yang terjadi nanti, kita belajar dari pemazmur bahwa yang penting bagi kita adalah tetap percaya setiap seruan kita ini didengarkan oleh Tuhan. Tetap meyakini Tuhan menyendengkan telinganya kepada kita. Dan kita tetap melakukan seumur hidup kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan, sekalipun apa yang kita mohonkan itu mungkin belum bisa terwujud. Tapi seperti pemazmur, seumur hidup kita akan tetap berseru kepada Tuhan. Karena itu sudah cukup bagi kita, bahwa Tuhan tetap mendengarkan seruan kita, bahwa Tuhan tak pernah sedikit pun melewatkan apapun yang kita ungkapkan kepadanya. Bukankah itu sudah cukup
luar biasa, anugerah yang luar biasa bagi kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan. Dan tetap lakukan semua yang bisa kita usahakan supaya masa sulit ini segera berlalu. Tuhan beserta kita. Amin.